Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan perkenalkan, nama kakak Fani Yuli Kartika dari IAIN Batu Sangkar, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Dan sebelum kakak bercerita, kakak ingin cek semangat adik-adik dulu ya. Kalau kakak bilang salam piaut, jawabannya salam masa depan. Oke, kakak ulangi. Kalau kakak bilang salam piaut, jawabannya salam masa depan. Oke? Salam piaut. Salam masa depan. Salam piaut. Salam masa depan. Oke, terima kasih. Kak Fani, ayo dong, cepetan. Aku udah gak tahan nih, pengen dengerin cerita dari Kak Fani. Ayam, sabar ya. Ini Kak Fani mau cerita. Orang sabar disayang Allah loh. Dah, adik-adik tahu nggak kira-kira Kak Fani mau cerita apa pada kesempatan ini? Gak tahu kak. Memang kakak mau cerita tentang apa? Apa ya? Mau tahu? Apa mau tahu banget nih? Nah, berhubung kalian berdua ada di sini, kakak mengambil tema tentang kisah monyet dan ayam. Kera dan ayam sudah lama bersahabat. Mereka hidup saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Seperti ayam selalu membangunkan kera di pagi hari. Dan begitu juga dengan kera. Kera selalu membawa makanan untuk sahabatnya itu, yaitu jagung muda untuk sahabatnya ayam. Akan tetapi, persahabatan mereka hancur berantakan karena terbesit di dalam hati si kera untuk mencelakai ayam, sehingga persahabatannya bercerai-berai. Teman-teman, mau tahu nggak cerita kelanjutannya? Aku penasaran banget nih, ingin tahu ceritanya. Sama. Aku juga penasaran dengan ceritanya. Iya, nanti kakak ceritakan ya. Oke. Pada suatu hari, kera mengajak ayam untuk berjalan-jalan di hutan. Konon katanya, kera mendapat informasi bahwa di hutan terdapat banyak pohon-pohonan yang berbuah lezat. Ayam, kita pergi ke hutan yuk. Katanya di hutan tuh ada banyak pohon yang berbuah-buah lezat loh. Aku pengen ke sana, kamu mau ikut nggak? Iya, kamu serius? Aku mau ikut dong. Aku juga ingin makan buah-buahan lezat loh. Ya, aku ikut. Mereka melakukan perjalanan sejak pagi hingga sampai saat ini. Saat ini hari sudah larut, tapi tak satu pun yang mereka temukan pepohonan yang ada buah-buahannya. Yang mereka temukan ya pohon-pohon tinggi berdaun lebat. Ayam, kita harus lebih giat lagi deh. Kita harus terus berjuang. Kita harus selalu jalan terus, pantang mundur. Kita harus bisa. Kita akan menemukan makanan-makanan yang kita impikan. Oke, semangat ya ayam. Ayam pun hanya mengatuk-atuk setuju. Tak, 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 tak. Dan semakin lama, suasana hutan pun semakin gelap.
Ayam mulai ketakutan. Kera, aku takut. Kenapa kita belum menemukan makanan? Udah hari gelap, makanan belum dapat. Aku takut nih. Ayo kita pulang. Kera pun merasa kebingungan karena dia juga nggak tahu jalan pulang itu kemana. Dia juga nggak tahu arah. Nah, Kera melihat kiri dan kanan. Mana ya? Aku juga nggak tahu, Ayam. Tapi firasatku mengatakan sebelah kanan deh. Mereka pun sibuk mencari jalan keluar. Tapi semakin lama mereka berjalan menelusuri hutan, mereka semakin masuk ke dasar hutan hingga akhirnya semakin tersesat. Dan tentunya mereka lapar dong, karena sudah dari pagi mereka menelusuri hutan berdua tanpa makan dan minum. Hingga akhirnya ayam pun mematok-matok tanah guna untuk mencari cacing di tanah. Enak sekali, Ayam. Bisa makan yang lezat. Dia bisa makan cacing. Sedangkan aku kan juga lapar. Enak aja dia. Kira-kira apa ya yang bisa aku makan? Pikiran Kera sambil memandang sekelilingnya. Lalu terbesitlah di dalam pikiran si Kera. Kepiting geram mendengar cerita dari si ayam. Tentunya Kepiting tak rela sahabatnya diperlakukan seperti itu oleh sahabatnya yang lain. Kita tidak bisa memberikan sikap Kera yang seperti itu. Kita harus memberi pelajaran kepada Kera. Mungkin kali ini kamu bisa lolos dari terkaman si Kera. Tapi pada lain waktu mungkin aku bakalan belum tahu. Aku entah lolos, entah enggak dari terkaman dia. Bagaimana kalau kita kasih pelajaran supaya sikap si Kera tidak semakin menjadi-jadi? Aku akan memikirkan bagaimana caranya ya, Ayam. Iya, Kepiting. Makasih ya. Iya. Beberapa hari kemudian, ayam pun pergi menemui Kera. Dan Kera pun menyambut ayam dengan senang hati dan gembira. Seolah-olah kejadian yang kemarin tidak pernah terjadi. 3. Hai Ayam, sudah lama ya kita tidak berjalan-jalan bareng. Kamu mau nggak jalan-jalan lagi besok-besok sama aku? Aku rindu loh sama kamu. Udah lama gak jumpa. Kera, justru itu aku kesini. Aku ingin mengajak kamu. Aku ingin mengajak kamu ke Pulau Seberang. Katanya di Pulau Seberang itu banyak-banyak buah-buahan loh. Kamu mau ikut nggak? Kebetulan aku juga bawa kepiting loh. Kepiting akan ikut bersama kita. Jadi kalau kamu mau nggak? Iya, aku mau. Ide yang bagus tuh. Ayo kita pergi. Mereka pun bertiga memasuki perahu yang telah disediakan oleh ayam dan kepiting. Mereka masuk dan berlabuh dengan kapal. Dan setelah berlabuh, ayam pun berusaha untuk mematuk-matuk kapal hingga akhirnya membolongkan kapal. Dan kepiting berusaha mengais-ngais dengan cangkangnya kapal tersebut hingga akhirnya juga berlubang. Dan yang terjadi, kapal tersebut
bolong, dan air pun masuk demi sedikit, masuk, dan hingga akhirnya kapal pun tenggelam. Kepiting pun meloncat ke dasar lautan dan menyelam ke dasar air laut. Dan ayam pun menyelamatkan diri. Ayam menyelamatkan diri dengan terbang ke daratan. Hup! Tinggallah kera di dalam perahu sendirian. Kera meminta tolong, berteriak meminta tolong selalu dan selalu. Tolong! 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 Tolong aku! Tolong aku! Kepiting! Kepiting! Ayam! Tolong aku! Aku mau tenggelam! Tolong! Tapi tak satu pun yang menghiraukannya. Hingga akhirnya kera pun tenggelam karena tidak bisa berenang. Apakah adik-adik masih semangat? Tentu dong. Kita harus tetap semangat. Dah. Sebelum kita akhiri, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tadi ialah yang pertama, sayangilah sahabatmu dengan sepenuh hati. Jaga kepercayaannya. Jangan hianati dia, serta jangan sampai melukai perasaan sahabat kita. Jangan karena keegoisan kita, persahabatan kita bercerai-berai. Jangan mementingkan diri sendiri, tapi pikirkanlah kepentingan kita dan kepentingan dia. Jadi jangan egois ya. Oke, mungkin itu dari kakak. Kakak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.